Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi yang masih sama seperti video pembelajaran sebelumnya, yaitu video pembelajaran 1 dan video pembelajaran 2 mengenai statistika. Akan tetapi pada video kali ini akan membahas mengenai pembahasan yang berbeda dari video 1 dan video 2. Pada video 1 saya membahas mengenai menganalisis data. Pada video kedua saya membahas mengenai menentukan mean, median, dan modus. Dan pada kali ini, pada video ketiga ini saya akan membahas mengenai menentukan ukuran sebaran data. Sebaran data di sini yang akan dibahas adalah mengenai jangkauan dan kuartil. Setelah siswa mengamati video ini dan memahami materi yang ada dalam video ini, siswa diharapkan mampu menentukan jangkauan dan kuartil. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita membahas mengenai jangkauan. Apa sih jangkauan itu? Jangkauan adalah selisih nilai tertinggi atau terbesar dengan nilai terendah atau yang terkecil. Jadi jangkauannya adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai yang terendah atau selisih nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Bagaimana sih cara menentukan jangkauan? Yang pertama, tinggal kita tentukan nilai tertinggi atau yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentukan nilai terendah atau yang terkecil. Yang ketiga, baru kita menentukan jangkauannya, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah atau nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Contohnya, diberikan sebuah data sebagai berikut: 25, 20, 9, 15, 10, dan 30. Jangkauan dari data tersebut adalah, yang pertama bisa kita tentukan terlebih dahulu nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi yaitu adalah 30. Atau nilai yang terbesar yaitu 30. Kemudian nilai yang terkecil yaitu 9. Maka jangkauannya yaitu nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. 30 dikurangi 9 sama dengan 21, sehingga jangkauan dari data tersebut adalah 21. Baik, untuk yang selanjutnya kita membahas mengenai kuartil. Apa sih kuartil itu? Kuartil dapat diartikan sebagai ukuran perempatan. Artinya yaitu nilai-nilai kuartil akan membagi 4 sama banyak terhadap banyaknya data. Kalau yang video 2 kemarin kita membahas mengenai median, yaitu membagi data menjadi 2 sama besar. Kalau untuk kuartil dia membagi 4 sama banyak, makanya dia dapat diartikan sebagai ukuran perempatan. Bisa kita lihat kembali, misalkan ada N1, data ke-1, data 2, data 3, data 4. Di sini dia dibagi menjadi sama banyak sehingga terdapat 3 kuartil. Jadi Q1, Q2, Q3, di mana N1, N2, N3, dan N4 ini adalah sama banyak. Sehingga kuartil terdiri dari 3 macam, yaitu kuartil 1 atau kuartil bawah, kemudian kuartil 2 atau yang biasa dikenal dengan median, kemudian kuartil 3 yaitu atau disebut juga dengan kuartil atas. Oke, cara menentukan kuartil. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil, hampir sama ya seperti cara menentukan median. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil. Kemudian kita tentukan kuartilnya. Jika kita menentukan kuartil 1 atau kuartil bawah, maka kita gunakan rumus Q1 sama dengan data ke-1/4 dikali N plus 1. Ini ketika mencari kuartil bawah atau Q1. Bagaimana ketika mencari nilai kuartil
2, kuartil 2 kita tidak akan membahas pada video ini karena sudah dibahas pada video sebelumnya, karena kuartil 2 itu sama dengan median. Jadi kita langsung ke kuartil 3 atau kuartil atas. Kita gunakan rumus Q3 sama dengan data ke-3 per 4 dikali N plus 1. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan kuartil 1 atau kuartil 3. Untuk yang mediannya atau kuartil 2 kita sudah bahas pada video sebelumnya. Jika kalian lupa, kalian bisa lihat lagi video pembelajaran yang kedua kemarin. Oke, biar tidak bingung-bingung melihat rumusnya, kita aplikasikan rumus tersebut ke contoh soal. Misal terdapat sekelompok data 2, 5, 7, 7, 9. Tentukan nilai Q1 dan Q3. Ini Q3 ya. Ini Q3. Nah, terus karena di sini kita membahasnya adalah kuartil 1 dan kuartil 3. Karena kuartil 2 itu sama dengan median yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Karena ini datanya adalah sedikit ya, ini datanya kecil atau sedikit, maka kita tidak perlu untuk membuat tabel frekuensi, kecuali kalau datanya banyak seperti data nilai ujian 30 siswa, data ukuran sepatu 30 siswa, maka bisa kita menggunakan bantuan tabel frekuensi untuk lebih mempermudah. Karena ini datanya biasa, jadi atau datanya sedikit, maka tidak usah kita menggunakan tabel frekuensi. Langsung saja untuk menentukan nilai Q1 dan Q3, yang pertama adalah mengurutkan data. Kita lihat dulu ya. Dalam soal ini datanya sudah urut mulai data yang terkecil sampai data yang terbesar, sehingga langsung saja penyelesaiannya kita tentukan nilai Q1 di mana N-nya ini 5 atau banyak datanya 5. Tinggal kita lihat ya. Kita hitung coba. Ini X1-nya 2, X2-nya 5, X3-nya 7, X4-nya 7, dan X5-nya adalah 9. Nah, banyak datanya adalah 5. Untuk selanjutnya kita menentukan letak Q1. Letak Q1 sudah dijelaskan tadi, rumusnya adalah data ke-1 per 4 dikali N plus 1. N-nya di sini kita substitusikan dengan 5. Ya, N sama dengan 5 kita substitusikan ini, sehingga diperoleh data ke-1 per 4 dikali 5 plus 1. Yang hasilnya 1 per 4, 5 plus 1, 6. Maka 1 per 4 kali 6, 1/2. Maka Q1-nya itu letaknya di data ke-1/2. Bagaimana mencari nilainya? Karena ini kan adalah letaknya itu di data ke-1/2. 1/2 antara sini ya, antara 1 sama 2. Data ke-1 dan data ke-2. Maka dapat kita lakukan dengan cara nilai Q1 itu nilai data ke-1 ditambah setengah nilai data ke-2 dikurangi nilai data ke-1. Nah, karena nilai datanya ini kan 1/2 ini kan di tengah-tengah ini, tengah-tengah data ke-1 dan ke-2, maka kita gunakan nilai data ke-1 ini ditambah setengahnya, ini setengah dikali nilai data ke-2 dikurangi nilai data ke-1. Nah, kalau misalkan di sini 1 per 4. Nah, kalau misalkan di sini tuh data ke 1 per 4, maka ya kita nyarinya nilai Q1-nya itu nilai data ke-1 ditambah setengah dikali nilai data ke-2 dikurangi nilai data ke-1. Kenapa? Karena 1 per 4 ini juga masih berada di antara data ke-1 dan data ke-2. Berbeda lagi kalau di sini misalkan 2 1 per 4, maka di sini nilai data ke-2 ditambah setengah
dikali nilai data ketiga dikurangi nilai data kedua. Kenapa? Karena 21/4 di antara data kedua dan data ketiga. Oke, kita lanjutkan ini ya. Nilai data ke satunya, X1-nya 2, kita masukkan 2 ditambah setengah dikali nilai data kedua, yaitu 5 dikurangi nilai data ke 1 tadi 2 ya, maka 5 kurangi 2, 3, sehingga 2 ditambah 1/2 dikali 3, hasilnya 2 ditambah 1,5, hasilnya adalah 3,5. Maka nilai Q1-nya adalah 3,5. Kemudian kita lanjut ke mencari nilai Q3. Nah, letak Q3-nya tadi rumusnya adalah data ke 3/4 dikali N plus 1. N-nya di mana? 5. Jadi 3/4 dikali 5 plus 1. 5 plus 1 itu kan 6. 3/4 dikali 6, yaitu 41/2. 3 kali 6, 18. Dibagi 4, hasilnya adalah 41/2. Kita buat pecahan aja ya untuk kuartil ini hasilnya. Nah, maka letak Q3-nya terletak pada data ke-4 1/2 atau 4,5. 4,5 itu terletak di antara data ke-4 dan data ke-5. Cara mencari nilainya sama ya, jadi seperti Q1, cuma berbeda nilai datanya. Nah, nilai Q3 sama dengan nilai data ke-4, karena ini kan 4,5, maka nilai data ke-4 ditambah setengah dikali, karena 4,5 ini terletak antara data ke-4 dan ke-5, maka ditambah setengah dikali nilai data ke-5 dikurangi nilai data ke-4. Tinggal kita cek nilai data ke-4 itu 7, kita masukkan 7 ditambah setengah nilai data ke-5 itu nilai setengah dikali nilai data ke-5. Data ke-5 itu adalah 9. Maaf ya, ini salah ini. Jadi ini data ke-5-nya yaitu 9. Nah, dikurangi 7. Maka 7 ditambah 1/2 dikali 9 kurangi 7, 2. Maka hasilnya 7 ditambah setengah kali 2, 1. Maka hasilnya 8, sehingga nilai Q3-nya yaitu 8. Misalnya seperti ya, kita urutkan dulu datanya. Ketika datanya kecil maka kita urutkan biasa, kalau masih bisa ya 5, datanya hanya 5, 7 sampai 10 kita bisa urutkan seperti biasa kan. Tapi ketika datanya sudah banyak, lebih dari 10, misalkan 12, 30 dan seterusnya, kita lebih baik gunakan tabel frekuensi. Setelah itu, setelah diurutkan, kita tentukan nilai Q1. Kalau Q1 itu rumusnya data ke 1/4 N plus 1. Untuk mencari nilainya juga dilihat ya, datanya data ke 1/2, maka nilai data ke 1 ditambah, karena 1/2 itu antara data ke 1 dan kedua, maka ditambah setengah nilai data kedua dikurangi nilai data ke 1. Kalau untuk menentukan letak Q3-nya, untuk menentukan nilai Q3-nya, kita tentukan dulu letak Q3-nya ya, yaitu dengan rumus data ke 3/4 dikali N plus 1. Kemudian kita hitung, kita substitusikan nilai N-nya. Setelah itu kita hitung, setelah kita temukan data letaknya yaitu data keberapa, baru kita gunakan mencari nilainya. Kalau dia letak datanya berbentuk seperti pecahan seperti ini, maka gunakan rumus seperti nilai data ke N ditambah setengah nilai data ke N
plus 1 dikurangi nilai data ke n, ya, sesuai dengan letak datanya. Oke. Untuk selanjutnya, misalkan di sini terdapat tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 8A ini dalam bentuk tabel frekuensi. Tentukan jangkauan kuartil bawah dan kuartil atas dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu jangkauannya, ya, menentukan jangkauan. Nah, karena kalau sudah dalam soalnya berbentuk tabel, ini tambah lebih mudah, kita tidak perlu mengurutkan lagi karena dalam tabel frekuensi itu sudah urut mulai dari yang terkecil. Menentukan jangkauannya, kita tentukan terlebih dahulu data yang terbesar. Data terbesar di sini nilai yang terbesar adalah 95. Nah, nilai tertingginya 95, nilai terendahnya 40. Maka jangkauannya adalah 95 dikurangi 40, yaitu 45. Jangkauannya adalah 45. Kemudian kita cari Q1-nya. Nah, mencari Q1 kita sama seperti tadi, kita tentukan letak dulu Q1-nya di mana. Dengan rumus data ke 1/4 dikali n plus 1. Nah, di sini n-nya adalah 33. Kita masukkan sehingga 33 tambah 1 itu 34. Maka 1/4 dikali 34 yaitu 8 1/5. Maka letak Q1-nya itu terletak pada data ke 8 1/5. Karena ini berbentuk pecahan, maka kita mencari nilainya dengan cara nilai Q1-nya nilai data ke 8 ditambah setengah dikali nilai data ke 9 dikurangi nilai data ke 8. Kenapa data ke 9 kurangi data ke 8? Karena 8 1/5 itu terletak pada data ke antara data ke 8 dan data ke 9. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan data ke n-nya ini ketika menggunakan tabel frekuensi? Sama seperti penjelasan pada video sebelumnya. Nah, tinggal kita jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. 4 ditambah 5. 4 tambah 5 ini 9. 9 ditambah 5 14. Nah, kita mencari nilai data ke 8. Nah, data ke 8 ini kan masih di sini. 4 tambah 5 kan 9. Otomatis di sini itu datanya adalah data ke 5 sampai ke 9. Maka 55 ini data ke 5 sampai data ke 9. Otomatis data ke 8 masih di sini, ya. Maka data ke 8-nya yaitu 55. Nah, data ke 9-nya berapa? Nah, ini udah diketahui, ya. Nih 5 sampai 9 tuh di sini. Maka data ke 9-nya 55, data ke 8-nya 55. Maka kita masukkan 55 ditambah setengah data ke 9-nya itu 55, data dikurangi data ke 8 yaitu 55. Maka hasilnya adalah 55 ditambah setengah kali 0. 0 kan 55 tambah 0, maka nilai Q1-nya adalah 55. Oke, kemudian kita lanjutkan ke menentukan kuartil atas atau Q3-nya. Nah, Q3-nya kita gunakan rumus letak Q3 yaitu data ke 3/4 dikali n plus 1. Nah, n-nya kan 33, kita masukkan 3/4 dikali 33 tambah 1 34. 3/4 kali 34 itu hasilnya adalah 25 1/2. Masih dalam bentuk pecahan, ya, jadi kita cari dulu nilainya seperti biasanya. Nilai Q3 maka dia nilai data ke 25 ditambah setengah dikali nilai data ke 26 dikurangi data ke 25, ya kan.
Di sini kan nilai data ke N plus 1, N-nya kan di sini kan 25, maka 25 tambah 1, 26. Atau lebih mudahnya kita melihat 25,5 itu kan terletak antara 25, data ke 25 dan data ke 26. Nah, tinggal kita lihat data ke 25. Data ke 25 dan data ke 26 itu berapa? Kita lihat. Data ke 25. Nah, di sini kan tadi masih 5 ke 9. Di sini kok 5 ke 9? Maaf, ini tadi 4 ya. Ini oh ya, ini betul data 5 sampai 9. Kemudian di sini 9 tambah 5 itu kan 14. Maka di sini adalah datanya mulai data ke 10 sampai data ke 14. Kemudian kita lanjutkan 14 tambah 8 yaitu 22 ya. 22. Maka di sini adalah data ke 15 sampai data ke 22. Nah, kemudian 22 tambah 7 yaitu 29. Maka di sini datanya itu data ke 23 sampai data ke 29. Kemudian 29 tambah 4 itu adalah 33. Maka di sini adalah data ke 30 sampai data ke 33. Jadi kita mencari data ke 25 dan 26. Nah, kita lihat 25 ada di sini ya, 23 sampai 29. Otomatis data ke 25-nya dan ke 26 masih masuk ke ini nilai 80 ya. Maka data ke 25-nya adalah 80 dan data ke 26-nya adalah 80. Tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Data ke 25-nya adalah 80 ditambah setengah dikali nilai data ke 26 yaitu 80 dikurangi nilai data ke 25 yaitu 80 sehingga hasilnya adalah 80. 80 tambah setengah kali 80 kurangi 80 kan ini 0. 80 tambah 0 80. Maka ketemu nilai ketiganya adalah 80. Baik, mungkin ini saja contoh soal pada video kali ini. Nah, di sini ada contoh soal juga, tapi silakan kalian kerjakan sendiri. Di sini kalian dapat mengukur seberapa paham kalian mengenai materi menentukan ukuran sebaran data yaitu jangkauan dan kuartil. Kalian bisa mencoba contoh soal ini. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai menentukan ukuran sebaran data yaitu jangkauan dan kuartil. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.